Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Firawanti, NPM 182151127 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan isi dari proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar. Selamat menyaksikan. Proposal yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Kemampuan koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika sehingga pembelajarannya bisa menjadi lebih optimal. Selain hal itu, keberhasilan belajar tersebut tidak terlepas dari aktivitas belajar, perilaku, dan kemandirian belajar peserta didik. Kemandirian belajar peserta didik berbeda-beda. Ada yang memiliki kemandirian belajar yang baik, yang cukup, dan ada juga yang kurang. Sehingga diperlukan sebuah analisis secara mendalam mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam NCTM menyebutkan bahwa terdapat 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, salah satunya yaitu kemampuan koneksi matematis. Nah, kemampuan koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh peserta didik, karena konsep matematika akan saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Nah, keterkaitan tersebut bukan hanya keterkaitan antar konsep matematika, melainkan terdapatnya keterkaitan konsep matematika dengan disiplin ilmu lain atau studi lain maupun konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kemampuan koneksi matematis saat ini masih tergolong rendah. Nah, agar keberhasilan belajar matematika menjadi lebih optimal, maka kemampuan koneksi matematis perlu dilatih dan ditingkatkan kembali. Nah, keberhasilan belajar peserta didik bergantung pada beberapa komponen, salah satunya yaitu kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik, khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemandirian belajar merupakan kegiatan belajar yang penuh dengan tanggung jawab serta inisiatif diri sendiri. Tanggung jawab yang dimiliki oleh peserta didik akan menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya tugas yang diberikan oleh guru. Dengan tugas yang diberikan, khususnya tugas matematika yang dapat membantu peserta didik memahami suatu materi dan melatih peserta didik dalam mengerjakan soal-soal matematika, sehingga dapat melatih peserta didik dalam menerapkan rumus dalam berbagai bentuk permasalahan yang diberikan. Dengan hal tersebut, adanya kemandirian belajar akan membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan koneksi matematis. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini agar permasalahannya lebih jelas dan terarah. Nah, yang pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar kurang. Lalu yang kedua, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar yang cukup. Lalu yang ketiga, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar yang baik. Lalu selanjutnya ada definisi operasional.
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa variabel yang timbul dalam penelitian ini. Nah, yang pertama ada analisis. Analisis merupakan suatu usaha penyelidikan yang menguraikan atau merincikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih khusus, berguna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan menentukan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga mendapatkan suatu penjelasan dari setiap bagian-bagian tersebut yang kemudian akan memperoleh suatu hasil atau kesimpulan akhir secara menyeluruh mengenai faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Analisis dalam penelitian ini adalah suatu usaha penyelidikan untuk menguraikan suatu permasalahan atau fokus kajian menjadi bagian-bagian tertentu sehingga suatu susunan bentuk mengenai sesuatu yang diuraikan tersebut nampak lebih jelas dan karenanya bisa secara lebih terang atau lebih mudah dimengerti maknanya. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyelidikan terhadap kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemandirian belajar. Lalu yang kedua ada kemampuan koneksi matematis. Nah, kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan mengaitkan konsep-konsep dalam matematika, serta mengaitkan konsep matematika dengan bidang lain, baik itu bidang studi lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan koneksi matematis yang digunakan yaitu mencari representasi ekuivalen, konsep atau prosedur yang sama, lalu memahami hubungan antar topik matematika, dan menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar merupakan kemampuan untuk mengendalikan sekaligus mengatur pikiran, perasaan, serta tindakan dan kegiatan belajar aktif secara bebas untuk menguasai suatu kompeten tertentu yang proses dan kegiatan belajarnya bersumber dari peserta didik itu sendiri. Dalam mencapai suatu kompetensi tertentu dengan kemandirian belajar, berarti peserta didik bebas dalam menentukan arah belajarnya, rencana belajarnya, serta sumber belajarnya, sehingga peserta didik dapat belajar dalam mengembangkan diri dan keterampilan dengan cara tersendiri, dengan berbagai cara agar mencapai sebuah hasil yang optimal. Nah, indikator kemandirian belajar yang digunakan dalam penelitian ini ialah inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan target atau tujuan belajar, memonitoring, mengatur, dan mengontrol belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan konsep diri. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar yang kurang. Lalu, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar yang cukup. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar baik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dalam pembelajaran matematika dan dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Lalu yang kedua ada manfaatnya secara praktis. Nah, yang pertama ada bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kepustakaan dan menjadi bahan kajian sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran pada umumnya dan khususnya pada mata pelajaran matematika. Lalu bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari kemandirian belajarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika.
supaya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajarannya. Lalu bagi peserta didik, hasil penelitian ini peserta didik diharapkan agar dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya. Selain itu, setiap peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar yang dimilikinya agar keberhasilan belajar menjadi lebih optimal. Lalu, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar kurang, cukup, dan baik. Yang selanjutnya ada landasan teori. Ada kajian teori, lalu ada hasil penelitian yang relevan, ada kerangka teoritis, fokus penelitian. Nah, yang pertama ada kajian teori. Yang pertama mengenai analisis. Yang pertama menurut Jugianto. Nah, menjelaskan bahwa analisis merupakan penguraian dari suatu sistem informasi secara utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Lalu yang kedua ada menurut Suherman dan Sukjaya menjelaskan bahwa kemampuan analisis ialah kemampuan untuk merincikan atau menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen serta mampu untuk memahami hubungan-hubungan antar bagian-bagian tersebut. Lalu yang ketiga ada menurut Mulyono. Nah, menjelaskan bahwa analisis merupakan suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara berpikir atau logika tertentu dalam melihat sebuah faktor yang menyebabkan munculnya suatu masalah untuk memperoleh suatu hasil atau kesimpulan dari permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu usaha penyelidikan yang menguraikan atau merincikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih khusus, berguna untuk mengatasi keadaan yang sebenarnya dan menentukan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga mendapatkan suatu penjelasan dari setiap bagian-bagian tersebut yang kemudian akan memperoleh suatu hasil atau kesimpulan akhir secara menyeluruh mengenai faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan koneksi matematis. Yang pertama, menurut Warih, Parta, dan Raharjo tahun 2016, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam menyajikan sebuah hubungan internal dan eksternal dalam matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi antar matematika dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi antar matematika dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada menurut Sumarno. Koneksi matematis merupakan kemampuan dasar untuk mengaplikasikan konsep matematika dalam masalah nyata. Lalu ada menurut Suhandri, Nulfus, dan Nurdin menjelaskan bahwa dengan memahami koneksi, peserta didik akan memahami bahwa konsep-konsep matematika saling terintegrasi, bukan topik-topik yang saling terpisah, sehingga terlihat jelas bahwa adanya keterkaitan antar konsep-konsep matematika. Nah, beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan mengaitkan konsep-konsep dalam matematika serta mengaitkan konsep matematika dengan bidang lain, baik itu dengan bidang studi lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu bagian yang penting yang harus dikuasai, harus dibangun, dan dipelajari oleh setiap peserta didik di jenjang pendidikan. Dengan kemampuan koneksi matematis yang baik, peserta didik akan membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan berbagai konsep dalam matematika serta dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, indikator kemampuan koneksi matematis yang diambil dalam penelitian ini yaitu mencari representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, lalu menentukan hubungan antar topik matematika, dan menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada kemandirian belajar. Nah, di sini pengertian kemandirian belajar menurut Hadin, Pauji, dan Arifin. Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan koneksi matematis peserta didik. Kemandirian belajar merupakan proses belajar peserta didik yang secara mandiri, bersemangat dalam belajarnya, serta menyiapkan segala sesuatunya dengan mandiri. Lalu, yang kedua, ada menurut Ranti, Budiarti, dan Trisna, menjelaskan bahwa kemandirian dalam belajar berarti peserta didik mempunyai kesadaran untuk belajar, mampu menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam kegiatan belajar, mampu mendapatkan sumber belajar sendiri, serta melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada menurut Desmita, kemandirian belajar merupakan sebuah kemampuan untuk mengandalkan dan mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keraguan-raguan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar merupakan kemampuan untuk mengendalikan sekaligus mengatur pikiran, perasaan, serta tindakan dan kegiatan belajar aktif secara bebas untuk menguasai suatu kompetensi tertentu yang proses dan kegiatan belajarnya bersumber dari peserta didik itu sendiri. Dalam mencapai suatu kompetensi tertentu, dengan kemandirian belajar berarti peserta didik bebas dalam menentukan arah belajarnya, rencana belajarnya, serta sumber belajarnya. Sehingga peserta didik dapat belajar dalam mengembangkan diri dan keterampilannya dengan cara sendiri dengan berbagai cara agar mencapai sebuah hasil yang optimal. Nah, adapun indikator kemandirian belajar yang diambil dalam penelitian ini yaitu inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan target atau tujuan belajar, memonitoring, mengatur, dan mengontrol belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menetapkan strategi belajar, mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir konsep diri. Nah, selain itu ada juga pengertian dari materi yang diambil yaitu persamaan garis lurus. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, materi persamaan garis lurus merupakan materi kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, menurut Sumarjo tahun 2007 mengungkapkan persamaan garis lurus adalah persamaan garis yang jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, grafiknya berupa garis lurus. Adapun bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana C sama dengan konstanta. Nah, dalam materi persamaan garis lurus ini akan membahas mengenai dua hal, yaitu menentukan gradien garis dan menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama menentukan gradien garis. Gradien adalah kemiringan suatu garis terhadap sumbu X positif. Nah, pada subbab materi gradien, peserta didik akan mempelajari setidaknya satu konsep baru, yaitu mengenai gradien itu sendiri. Lalu yang kedua, menentukan persamaan garis lurus. Nah, pada subbab persamaan garis lurus, setidaknya peserta didik akan mempelajari satu konsep baru, yaitu persamaan garis lurus termasuk bentuk umumnya. Namun, untuk memahami konsep ini, ada beberapa konsep yang harus dimiliki peserta didik sebelumnya. Konsep-konsep yang terkait antara lain sistem koordinat kartesius, pasangan terurut, dan gradien garis. Yang selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Nah, yang pertama menurut Sari Mutmainah dan Setiawan pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa SMP
pada materi persamaan garis lurus. Nah, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa terdapat kesesuaian antara presentasi kemampuan koneksi matematis peserta didik dengan tingkat kemampuan awal matematikanya. Selain itu, presentase kemampuan koneksi matematis tertinggi dari ketiga kelompok KAM terletak pada indikator memahami hubungan antar topik matematika, sedangkan persentase terendah terletak pada indikator mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Nah, kemudian rata-rata persentase kemampuan koneksi matematik siswa kelompok KAM atas, menengah, dan bawah berturut-turut adalah 69%, 58%, dan 45%. Nah, hal tersebut berarti bahwa kemampuan koneksi matematis peserta didik masih tergolong rendah. Nah, lalu yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Andiarani Nuryana pada tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMK Kelas 10 pada materi persamaan kuadrat. Nah, diungkapkan bahwa berdasarkan hasil dan tes uraian dan pemberian angket diperoleh bahwa kemampuan koneksi matematis siswa cukup baik ditinjau dari rata-rata skor berada pada tingkat yang cukup baik. Secara umum, faktor penyebab kesulitan belajar adalah kemampuan koneksi matematis siswa umumnya belum memahami konsep yang baik. Faktor yang paling berpengaruh adalah siswa tidak terbiasa menggunakan indikator koneksi matematis dengan benar. Tingkat kemandirian belajar siswa berada pada level yang baik. Terdapat hubungan antara kemampuan koneksi matematis dengan kemandirian belajar siswa ditinjau dari indikator yang telah disediakan. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andira Kasiwi pada tahun 2018 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa Melalui Pendekatan Open-Ended. Nah, dijelaskan bahwa adanya pencapaian dan peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Terdapat asosiasi antara kemampuan koneksi matematis dengan kemandirian belajar yang tergolong sangat kuat. Nah, menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai peringkat atas pada skala kemandirian belajar ada kemungkinan juga akan menempati peringkat atas pada tes kemampuan koneksi matematis dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada kerangka teoritis. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Kemandirian belajar atau self-regulated learning merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan koneksi matematis peserta didik menurut Hadin, Fauzi, dan Arifin pada tahun 2018. Nah, mengingat pentingnya kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar peserta didik, maka peneliti melakukan penelitian untuk melihat kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar peserta didik. Nah, maka peneliti melakukan penelitian untuk melihat kemampuan koneksi matematis ditinjau dari kemandirian belajar dengan menggunakan tes kemampuan koneksi matematis dan angket kemandirian belajar. Nah, pertama, untuk mengetahui kemandirian belajar peserta didik, maka peserta didik akan diminta untuk mengisi angket kemandirian belajar. Kemudian hasil pengisian angket akan digunakan untuk mengkategorisasikan kemandirian belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis yang dimiliki peserta didik, maka peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tes kemampuan koneksi matematis dengan materi persamaan garis lurus. Nah, untuk mendapatkan kevalidan data yang didapat dari subjek supaya data sesuai dengan yang diperlukan dan hasilnya dapat dideskripsikan, maka setelah peserta didik mengisi angket kemandirian belajar dan tes kemampuan koneksi matematis, akan dilakukan sebuah tahap wawancara. Melalui beberapa pertanyaan yang menjelaskan
hasil jawaban peserta didik. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik, ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, yang selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari kemandirian belajar pada materi persamaan garis lurus. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Lalu yang selanjutnya sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian sejalan dengan pendapat Spanley menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Babakan Merdeka nomor 7, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lalu pelaku. Nah, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Nah, pemilihan subjek pada penelitian ini ialah dengan cara purpose, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Lalu ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8A mengisi angket kemandirian belajar, kemudian masing-masing kategori kemandirian belajar diambil subjek penelitian yang terdiri dari 1 orang yang mempunyai kemandirian belajar baik, 1 orang yang mempunyai kemandirian belajar cukup, serta 1 orang yang mempunyai kemandirian belajar yang kurang. Untuk mengerjakan kemampuan koneksi matematis dengan materi persamaan garis lurus dan selanjutnya dilakukan wawancara. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dijelaskan. Yang pertama yaitu penyebaran angket kemandirian belajar. Nah, penyebaran angket kemandirian belajar dilakukan sebelum soal tes kemampuan koneksi matematis diberikan. Angket kemandirian belajar diberikan kepada 1 kelas dari kelas 8A. Setelah peserta didik mengisi angket tersebut, kemudian dikumpulkan untuk dikategorikan berdasarkan skor yang diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis. Lalu yang ketiga, tes kemampuan koneksi matematis. Nah, tes kemampuan koneksi matematis berguna untuk memperoleh data dan bahan pengamatan mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari kemandirian belajar. Soal kemampuan koneksi matematis terdiri dari 4 soal dengan materi persamaan garis lurus. Nah, tes ini diberikan setelah angket dianalisis dan akan diberikan kepada peserta didik yang terpilih sebagai subjek penelitian yang ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, hasil pengerjaan tes tersebut berguna untuk mengukur kemampuan koneksi matematis peserta didik yang kemudian dianalisis ditinjau dari kemandirian belajar. Lalu yang terakhir ada wawancara. Nah, wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari kemandirian belajar melalui pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan hasil pengerjaan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kevalidan data yang diperoleh dari subjek sehingga data sesuai dengan yang diperlukan dan hasilnya dapat dideskripsikan. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Karena menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Lalu, instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, karena dalam
penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, penelitian ini dibantu oleh instrumen penunjang, yaitu ada angket kemandirian belajar serta soal tes kemampuan koneksi matematis. Nah, angket kemandirian belajar. Angket ini diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan indikator kemandirian belajar. Angket ini digunakan untuk membagi peserta didik ke dalam 3 kategori, yaitu kemandirian belajar yang baik, cukup, dan kurang. Angket kemandirian belajar terdiri dari 36 pertanyaan, yaitu 18 pertanyaan positif dan 18 pertanyaan pernyataan negatif, yang disusun berdasarkan indikator kemandirian belajar. Nah, setiap pernyataan terdiri dari 4 macam respon, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu yang kedua ada soal tes kemampuan koneksi matematis. Nah, soal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis peserta didik. Maka instrumen yang digunakan yaitu soal kemampuan koneksi matematis berupa soal uraian yang terdiri dari 4 buah soal. Nah, soal kemampuan koneksi matematis tersebut dibuat berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis menurut NCTM, yaitu yang pertama menerapkan representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, memahami hubungan antar topik matematika, dan menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yakni ada reduksi data, lalu ada penyajian data, dan ada menarik kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu reduksi data. Nah, tahap reduksi data pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil angket kemandirian belajar disusun dalam bentuk transkrip nilai. Selanjutnya, mengkategorisasikan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar baik, cukup, dan kurang. Berdasarkan hasil tersebut, dipilih satu orang peserta didik dari setiap kategori kemandirian belajar untuk diberikan soal kemampuan koneksi matematis pada materi persamaan garis lurus. Selanjutnya, hasil pengerjaan tes kemampuan koneksi tersebut akan dianalisis dan ditransformasikan dalam catatan sebagai bahan dalam melakukan wawancara. Setelah itu, dilakukan wawancara untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari kemandirian belajar. Agar hasil wawancara dapat mudah dipahami, maka hasil wawancara tersebut disederhanakan dalam bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua yaitu penyajian data. Nah, pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Data yang diuraikan berdasarkan data yang telah direduksi sebelumnya. Nah, penyajian data dalam penelitian ini adalah menyajikan hasil analisis dengan menyajikan data pengkategorian kemandirian belajar peserta didik, menyajikan hasil tes kemampuan koneksi matematis peserta didik yang akan dijadikan sebagai bahan wawancara, menyajikan hasil wawancara, serta menggabungkan hasil pengerjaan tes kemampuan koneksi matematis peserta didik dengan dapat diperoleh dari hasil wawancara. Nah, selanjutnya data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini didapat dari hasil analisis angket kemandirian belajar, tes kemampuan koneksi matematis, dan kesimpulan hasil wawancara, sehingga menghasilkan deskripsi mengenai kemampuan koneksi peserta didik pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, dan yang terakhir ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini merupakan lamanya penelitian ini berlangsung, dimulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 minggu.
dimulai pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Babakan Merdeka nomor 7, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 8A. Sekian video mengenai pemaparan isi dari proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.